Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawadah C. Mukolongan dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas C. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Ilmu Dakwah dengan materi dasar-dasar dakwah. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai landasan teologis dakwah, dakwah sebagai fardu ain dan fardu kifayah, tujuan dakwah, dakwah sebagai proses perubahan atau taghir, serta urgensi dakwah di era kontemporer saat ini. Nah, semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya dakwah dalam kehidupan kita di masyarakat modern saat ini. Yang pertama, landasan teologis dakwah dalam Al-Quran dan Hadis, serta bagaimana nilai dakwah dalam dalil tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan Islam di era digital saat ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang nyata adanya, diturunkan untuk menghadapi kenyataan dalam kehidupan dunia, yang juga merupakan satu sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengarahan, dan yang terpenting, sebagai satu jalan bagi para penyuluh dakwah untuk membentuk umat menjadi generasi Qur'ani. Dakwah Islam adalah tugas suci yang dibebankan kepada setiap muslim sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menegaskan kewajiban dakwah dalam Quran Surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nilai dakwah dalam ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan ajaran Islam dengan baik serta disertai keteladanan dalam perbuatan. Ia tidak hanya mengajak kepada kebaikan melalui ucapan, tetapi juga membuktikannya dengan amal soleh dan keteladanan dalam kehidupan. Dalam konteks pendidikan Islam di era digital, nilai dari ayat ini dapat diterapkan dengan cara guru atau pendidik menjadi teladan dalam penggunaan media sosial dan teknologi. Misalnya, menyebarkan konten edukatif Islami, memberikan nasihat yang santun, serta menunjukkan sikap yang baik dalam interaksi digital. Dengan begitu, dakwah tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga melalui perilaku dan keteladanan yang dapat mempengaruhi peserta didik serta masyarakat secara positif. Kemudian, selain itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, dalam hadis tersebut menegaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dalam era digital saat ini, nilai-nilai dakwah dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan Islam melalui pemanfaatan media sosial, video pembelajaran Islami, podcast dakwah, dan platform digital atau platform pembelajaran daring. Guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai akhlak, toleransi, dan ajaran Islam secara kreatif. Dengan demikian, dakwah di era digital tidak hanya dilakukan melalui ceramah langsung, tetapi juga melalui media teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya, perbedaan antara dakwah sebagai fardu ain dan fardu kifayah, serta bagaimana seorang guru PAI dapat mengimplementasikan kedua bentuk kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah modern. Nah, dakwah sebagai fardu ain berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim sesuai kemampuan masing-masing. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan meskipun hanya dalam lingkup kecil seperti keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Sedangkan dakwah sebagai fardu kifayah berarti kewajiban kolektif yang dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki ilmu dan kemampuan khusus dalam bidang dakwah. Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.
Dalam lingkungan sekolah modern, guru PAI dapat mengimplementasikan dakwah sebagai fardu ain dengan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, seperti bersikap jujur, disiplin, sopan, dan membimbing siswa dalam beribadah sehari-hari. Guru juga dapat memberikan nasihat serta mengingatkan siswa ketika melakukan perilaku menyimpang. Sementara itu, dakwah sebagai fardu kifayah dapat diwujudkan melalui kerjasama seluruh warga sekolah dalam membangun budaya religius, seperti mengadakan kegiatan keagamaan, pesantren kilat, kajian Islam, pembiasaan sholat berjamaah, dan program pembina akhlak siswa. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi tugas guru agama saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang islami. Nah, selanjutnya yang ketiga, dakwah memiliki 3 tujuan utama, yaitu spiritual, moral, dan juga sosial. Serta saya juga akan memberikan contoh konkret bagaimana dakwah dapat membentuk karakter peserta didik di tengah tantangan pergaulan bebas dan krisis moral di era globalisasi. Tujuan dakwah dalam Islam mencakup 3 aspek utama, yaitu tujuan spiritual, moral, dan sosial. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu hidup harmonis di tengah masyarakat. Dakwah tidak hanya bertujuan menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membentuk karakter manusia agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu tujuan spiritual. Tujuan spiritual dakwah adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keimanan, dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dakwah bertujuan membimbing manusia agar hanya menyembah Allah serta menjauhi segala bentuk kesyirikan dan perbuatan yang menjauhkan diri dari ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, "Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama dakwah para nabi adalah menanamkan nilai tauhid kepada manusia. Dalam kehidupan peserta didik, tujuan spiritual dapat diwujudkan melalui pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan doa bersama sebelum belajar, serta kegiatan keagamaan di sekolah. Pembinaan spiritual sangat penting agar peserta didik memiliki pegangan hidup yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas dan budaya negatif di era globalisasi. Selanjutnya ada tujuan moral. Dakwah bertujuan membentuk akhlak mulia dengan mengajak manusia melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dakwah berperan dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta menghormati sesama. Di tengah krisis moral dan pergaulan bebas saat ini, dakwah dapat membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan akhlak dan keteladanan. Contohnya, guru PAI memberikan pembinaan tentang pentingnya menjaga pergaulan, menghormati orang tua dan guru, berkata jujur, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Selain itu, sekolah dapat mengadakan program monitoring keislaman, kajian remaja, dan konseling islami untuk membantu siswa menghadapi pengaruh negatif di lingkungan. Yang ketiga ada tujuan sosial. Tujuan sosial dakwah adalah membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, saling tolong-menolong, dan memiliki kepedulian sosial. Dakwah mengajarkan manusia untuk hidup dalam persatuan serta menciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Melalui dakwah, peserta didik diajarkan nilai kerjasama, toleransi, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Contohnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan bakti sosial, sedekah bersama, gotong royong, dan program peduli sesama agar siswa memiliki tanggung jawab sosial. Di era globalisasi, banyak remaja cenderung individualis dan kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dakwah sosial sangat penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki rasa kepedulian dan solidaritas yang tinggi terhadap orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dakwah sebagai proses perubahan atau taghir. Kemudian saya akan memberikan contoh nyata strategi dakwah yang dapat dilakukan di lingkungan pendidikan, sekolah, atau kampus untuk mengubah perilaku negatif peserta didik menjadi lebih islami. Dakwah sebagai proses perubahan atau taghir berarti bahwa dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah atau nasihat,
tetapi juga bertujuan mengubah perilaku individu maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, perubahan tersebut mencakup perubahan dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. Dalam konteks takhir, dakwah berfungsi sebagai sarana untuk membimbing manusia agar mampu memperbaiki diri, meninggalkan perilaku buruk, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran diri untuk menjadi lebih baik. Di lingkungan sekolah atau kampus, strategi dakwah untuk mengubah perilaku negatif peserta didik menjadi lebih islami dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan keteladanan. Guru atau dosen menjadi contoh dalam sikap jujur, disiplin, dan sopan santun. Yang kedua, membiasakan kegiatan religius seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan kajian Islam. Yang ketiga, pendekatan persuasif dan konseling Islami seperti membimbing siswa dengan nasihat yang lebih baik dan penuh perhatian. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan media digital positif, menyebarkan konten Islami dan edukatif melalui media sosial. Nah, kemudian yang terakhir ada urgensi dakwah di era kontemporer. Di tengah maraknya hoaks, konten negatif, dan penyalahgunaan media sosial, analisis urgensi dakwah dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, bagaimana strategi dakwah yang efektif dan kreatif dan tetap sesuai dengan syariat Islam dalam menghadapi masyarakat digital saat ini? Di era kontemporer, dakwah memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat menghadapi berbagai tantangan seperti hoax, konten negatif, penyalahgunaan media sosial, dan krisis moral. Perkembangan teknologi membuat informasi menyebar sangat cepat, tetapi tidak semua informasi membawa dampak positif. Banyak masyarakat mudah terpengaruh oleh berita palsu, ujaran kebencian, dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dakwah menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang benar serta membimbing masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Strategi dakwah yang efektif dan kreatif di era digital saat ini dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, podcast, dan platform digital lainnya. Dakwah harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menarik, serta relevan dengan kondisi masyarakat serta saat ini tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, dakwah juga harus mengedepankan pendekatan hikmah, toleransi, dan dialog yang baik agar pesan Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Dakwah tidak cukup hanya berpaca ramah formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui keteladanan, konten edukatif, dan aksi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan demikian, dakwah di era modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap efektif dalam membina moral, memperkuat spiritualitas, dan membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.